Kembali lagi di channel Caryadi Mulyana Official. Nah, saya akan di sini akan sharing atau berbagi ya. Kita memahami tentang dua sistem pemasaran gitu. Nah, sistem pemasaran itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada dua sistem, yaitu ada konvensional, ada multi level marketing ataupun jaringan gitu ya. Nah, di sistem pemasaran tersebut konvensional seperti apa gitu, karena sistem jaringan itu seperti apa. Nah, mari kita satu-satu bahas ya. Nah, di sistem konvensional itu jadi ada jalur distribusinya seperti apa gitu. Nah, kita misalkan produk tersebut itu misalkan contoh lah produk apa, kopi gitu. Nah, kopi itu sampai ke kita itu ada jalur distribusinya gitu kan. Seperti apa? Nah, dari mulai pabrik melalui agen pusat, dari agen pusat melalui agen provinsi melalui agen kota atau kabupaten, dari agen kota kabupaten ke agen provinsi gitu, dari agen provinsi baru ke grosir, dari grosir baru ke toko-toko atau ke warung-warung. Nah, baru kita bisa beli produk tersebut setelah ada di warung-warung atau di toko, di swalayan, di supermarketnya. Nah, tapi tidak hanya cukup di situ, produk tersebut harus ada yang namanya media ya, biaya iklan gitu. Nah, seperti apa? TV, endorse artis gitu kan. Nah, supaya produk tersebut dikenal gitu kan. Nah, itu konvensional. Nah, di konvensional sendiri kadang orang berpikir negatif dengan multi level marketing. Nah, itu kan sebuah sistem ya gitu kan, sebuah sistem pemasaran. Nah, justru di konvensional ini yang istilah bahasa menguntungkan yang di atas, betul. Yang menguntungkan di atas itu justru di konvensional gitu ya. Nah, di konvensional contoh tadi warung menguntungkan grosir enggak gitu kan. Pasti menguntungkan, si grosir menguntungkan, agen kecamatan enggak menguntungkan, agen kecamatan menguntungkan kabupaten enggak, kabupaten menguntungkan, agen provinsi enggak menguntungkan gitu. Agen provinsi menguntungkan, agen pusat enggak menguntungkan, agen pusat menguntungkan pabrik enggak menguntungkan gitu. Nah, terus pertanyaannya, nah orang-orang yang bisa bergabung di bisnis konvensional itu adalah orang-orang tertentu yang punya modal besar gitu kan, yang punya skill gitu kan. Nah, beresiko gitu kan, karena kita harus menyiapkan toko, menyetok barang gitu kan. Gak mungkin gitu kan tanpa ada itu semua gitu, namanya juga konvensional ya gitu kan. Seperti punya warung, kita harus menyiapkan segalanya. Nah, modalnya besar nggak besar, modalnya berulang nggak berulang-ulang gitu kan. Terus setelah produknya habis kita belanja lagi. Nah, pertanyaannya, setelah kita produk habis bisa nggak jualan lagi? Nggak bisa gitu kan. Nah, beda dengan sistem jaringan. Nah, itu semua kita harus persiapkan gitu. Nah, makanya yang bisa bergabung di sana orang-orang tertentu gitu kan. Nah, jangankan seperti itu, sistem pemerintahan juga sama gitu kan, menerapkan multi level marketing gitu tanpa kita sadari gitu kan. Nah, dari mulai rakyat ya, ataupun dari di atas dulu, dari presiden gitu kan, ada gubernur gitu kan, ada bupati ya, dari bupati ada, sebelum bupati ada wali kota, dari wali kota ada bupati gitu kan, dari bupati ada yang namanya camat gitu kan, camat, dari camat ada yang namanya lurah, dari lurah ada yang namanya RW, RT, baru rakyat gitu. Nah, tahapan di situ itu sama menerapkan multi level marketing tanpa kita sadari, itu di sistem pemerintahan juga gitu. Nah, rakyat menguntungkan RT nggak menguntungkan, RT menguntungkan RW nggak menguntungkan, RW menguntungkan lurah nggak menguntungkan, lurah menguntungkan bupati nggak menguntungkan, lurah menguntungkan camat nggak menguntungkan, camat menguntungkan bupati nggak menguntungkan gitu kan. Nah, bupati menguntungkan gubernur nggak menguntungkan, gubernur menguntungkan provinsi ya, provinsi menguntungkan presiden nggak menguntungkan gitu kan. Nah, itu sistem. Nah, terus yang beredar di masyarakat lagi apalagi seorang karyawan ya. Nah, tanpa kita sadari karyawan pun sama menerapkan multi level marketing, betul nggak? Nah, seperti apa? Nah, kita suka bangga dengan karyawan gitu kan.
bangsawan ya, bangsa karyawan gitu, mohon maaf. Semua pekerjaan bagus, mulia gitu. Nah, jadi jangan sampai kita negatif terhadap yang lain, bisnis yang lain. Nah, kita sendiri belum memahaminya. Kadang kita sendiri benci, kita sendiri posisinya di sana gitu kan, seperti apa gitu kan. Nah, karyawan. Nah, karyawan itu kan posisi paling rendah ya gitu kan. Paling merakyat, semua seperti rakyat gitu kan. Paling merakyat. Ya, dari karyawan ada yang namanya di atasnya apa? Leader. Dari leader ada yang namanya foreman. Di atas foreman adanya apa? Manager. Di atas manajer ada supervisor ada apa gitu kan, ada lagi di atasnya gitu kan, supervisor ada manajer direktur, terus kan di atas direktur ada ownernya gitu kan. Nah, owner sebagai pemilik atau pemimpin perusahaan gitu kan. Nah, kita menguntungkan sebagai karyawan, menguntungkan leader nggak? Menguntungkan. Leader menguntungkan, foreman nggak? Menguntungkan. Foreman menguntungkan, manajer nggak? Menguntungkan. Manajer menguntungkan, supervisor nggak? Menguntungkan gitu kan. Nah, supervisor menguntungkan direktur nggak gitu kan, sebagai pemimpin perusahaannya. Nah, sebagai direktur menguntungkan owner nggak yang punya perusahaan? Menguntungkan. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita pun kadang berada di titik yang itu gitu kan, itu. Nah, sedangkan di bisnis jaringan gitu kan, bisnis jaringan tidak harus memerlukan toko gitu kan, tidak harus stok produk, itu simpelnya di bisnis jaringan atau multi level marketing. Jadi modal relatif kecil gitu kan, relatif kecil, bahkan ada yang ratusan, bahkan jutaan, nggak sampai ratusan juta gitu kan, paling mahal puluhan, nggak sampai gitu kan, jarang lah. Nah, kita semua orang bisa mengerjakannya gitu di bisnis jaringan itu. Modalnya kita harus pintar nggak? Tidak harus pintar. Kita harus punya skill nggak? Tidak. Kita harus pintar nggak? Enggak gitu kan. Nah, modal di bisnis jaringan itu keyakinan. Nah, kalau masalah uang harus belanja produk itu bukan modal gitu kan. Nah, karena kita di bisnisnya kita gratis gitu kan, cukup kita belanja dapat hak usahanya gitu kan, produknya habis kita masih bisa menjalankan bisnisnya gitu kan. Nah, luar biasanya di bisnis jaringan, siapapun kapanpun dimanapun bisa gitu, tanpa mengenal latar belakang gitu kan, tanpa mengenal pendidikan gitu kan, tidak harus gitu kan, tidak harus pintar, karena kita udah ada sistemnya gitu kan. Nah, cukup belanja sekali kita dapat hak usahanya, referensi gitu kan, ajak dua, bantu dua, ajarkan dua gitu. Nah, sistem kekuatan di bisnis jaringan tidak ada yang pintar, tidak ada yang jago. Di bisnis jaringan ada yang penting, yang terbesar ada impian dulu, yakin dan impian, diperbesar impian. Insya Allah sukses akan milik Anda semua, kita milik kita semua, karena sukses di bisnis jaringan milik kita semua. Di bisnis jaringan tidak ada yang gagal gitu. Yang jelas bukan gagal, terlalu cepat untuk berhenti gitu. Nah, jadi di yang lain aja bisa konsisten gitu, kenapa di sini tidak gitu, betul nggak? Nah gitu. Jadi kita enaknya waktunya fleksibel, kita tidak harus mengganggu pekerjaan sehari-hari gitu kan, kita bisa memanfaatkan waktu lah. Kita misalkan sebagai karyawan atau sebagai tentara, polisi atau ASN atau apapun lah. Nah, kita bisa menyempatkan waktu istirahat kan, sehari waktu sama nggak sama gitu kan, 24 jam gitu kan. Nah, kerja misalkan 8 jam. Nah, berarti yang 16 jam lagi kemana? Pakai tidur 8 jam itu. Nah, yang 8 jam lagi pakai apa? Keluarga misalkan berapa jam gitu kan. Nah, sisa waktu itu bisa kita manfaatin sejam 2 jam. Nah, tinggal kitanya mau enggak gitu kan. Nah, sedangkan di bisnis jaringan itu dikerjakan bersama-sama, berjamaah, tapi hasilnya masing-masing. Nah, luar biasa. Kenapa besar gitu kan? Anda besar, jadi memangkas jalur distribusi yang tadi gitu kan, tidak ada agen pusat, agen provinsi, agen kota, kecamatan, kabupaten, toko atau media, tidak ada itu semua.
artis gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, karena kita udah mewakili semua, kita sebagai mitra gitu kan. Jadi memangkas jalur distribusi pabrik, dari pabrik ke mana? Ke distributor tunggal langsung ke kita. Nah, kita sebagai agen pusatnya, agen kota, agen kabupaten, kecamatan gitu kan, sebagai grosir juga, sebagai toko juga gitu. Nah, kita juga bintang iklannya, kita juga sebagai artisnya. Wajar nggak kita dikasih reward gitu kan? Wajar nggak kita dibayar mahal? Wajar gitu kan. Nah, karena memangkas jalur distribusi itu memakan biaya yang besar gitu kan, untuk di konvensional itu, apalagi biaya iklan. Nah, orang yang suksesnya orang-orang tertentu gitu kan, cuman yang bisa bergabung, apalagi di agen provinsi, agen itu paling orang-orang yang punya modal besar gitu, yang punya skill besar gitu. Nah, beresiko. Nah, di sini tanpa resikonya kenapa gitu kan? Ya, kita di awal kita udah diuntungkan, kita dapat produk, dapat hak usahanya gitu kan. Nah, seperti apa? Nah, gitu kan. Yang terpenting di bisnis jaringan itu pastikan satu, profil perusahaannya gitu kan. Alamatnya di mana, terus ownernya siapa gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita diajak bisnis nggak tahu perusahaannya di mana, nggak tahu ownernya siapa gitu kan. Yang kedua, legalitasnya gitu kan. Udah layak nggak perusahaan ini diperjuangkan gitu kan. Yang itu untuk legalitas. Nah, yang ketiga apa? Produknya. Nah, produknya jelas nggak gitu kan, manfaat nggak produknya gitu kan, sesuai nggak apa yang kita keluarkan gitu. Nah, itu penting gitu kan. Nah, kalau sistemnya bagus terus produknya jelek, nggak bakalan bertahan lama gitu kan. Gitu. Nah, udah itu harus dipastikan gitu produk. Terus dari produk tersebut marketnya gimana gitu kan, marketnya, pasarnya masuk nggak ke semua kalangan gitu kan. Nah, kalau target pasarnya luas, diterima di masyarakat, nah udah lengkap, nah itu ambil gitu kan peluang tersebut. Nah, yang saya sampaikan di sini gitu kan. Nah, PT JKS ini udah legalitasnya lengkap, ownernya jelas, kantornya jelas gitu kan ya, ada di Bogor. Ownernya juga jelas, legalitas juga lengkap, produknya sangat luar biasa gitu kan. Produknya kopi. Nah, dari produk tersebut saya udah merasakannya sendiri. Modalnya cukup murah gitu kan. Siapapun dengan 250.000 kita sudah bisa menjalankan gitu kan. Nah, kita dapat produk gitu kan, dapat 2 box, boleh kopi atau boleh pun coklat kolagen ya. Nah, dengan 2 produk tersebut gimana sih cara jalankan bisnisnya? Cukup kita pakai dulu produknya, pakai, rasakan manfaatnya, baru cerita gitu kan ke orang lain, cerita manfaat produknya, cerita peluang bisnisnya gitu kan. Oh enggak nih, ada peluang bisnis bisa mendapatkan motor, mobil, bahkan sampai rumah dengan dimulai dari 250.000 kawan. Masa sih dengan 250.000? Saya enggak gitu kan. 250.000 jangankan untuk usaha gitu ya, kita keluar sebentar aja nggak nyampe sejam juga habis gitu kan dengan uang segitu. Nah, mau nggak gitu kan, kita dengan 250.000 itu bisa berkali-kali lipat gitu kan, bisa jadi investasi kita gitu kan. Nah, karena ini real bisnis gitu ya. Nah, itu aja sharing-sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, atau bagikan ke teman-teman Anda gitu kan, atau ke siapapun aja gitu kan. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah yang terbaik.